Selamat berjumpa kembali di channel Jago Coding. Sudah saatnya sekarang kita mulai memasuki pada tahapan kedua, proses kita belajar programming Java. Setelah dalam tahap sebelumnya, kita mengkaji, belajar, dan mempraktekkan programming basic dengan Java yang menitik beratkan kepada pendahuluan pengenalan struktur perintah-perintah komando-komando pemrograman di dalam bahasa pemrograman Java. Ini saatnya kita memasuki tahapan berikutnya yang sangat penting, yaitu kita akan membahas untuk mendapatkan pemahaman secara fundamental tentang konsep object-oriented programming, yaitu bagaimana kita memprogram dengan perspektif konsep objek dengan bahasa pemrograman Java. Pertama-tama tentunya kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan objek di dalam pemrograman, ya. Objek adalah semua hal yang bisa ditangkap oleh indera kita. Indera kita itu mata, telinga, hidung, ya, lidah, ya. Secara mudahnya, kita lihat sekeliling kita penuh dengan objek-objek. Semua benda adalah objek. Misal, kita lihat ada gedung, pepohonan, jalan, manusia, kendaraan, binatang, hewan. Bahkan, kita lihat cahaya ya, langit, atau kita dengar suara-suara. Itu semua bisa kita anggap sebagai objek. Nah, dalam object-oriented programming seperti bahasa pemrograman Java, dasar dari pemrograman yang dilakukan adalah dengan berangkat dari perspektif objek, sudut pandang objek. Kita membuat suatu aplikasi perangkat lunak atau software dengan mengkonstruksi berbagai macam objek. Jadi kita konsepkan objek-objek apa yang akan kita coding, ya. Nah, objek sendiri memiliki identitas, memiliki struktur, memiliki karakter atau sifat-sifat, dan juga objek memiliki tingkah laku. Apa maksud itu semua? Nah, ini harus kita pahami dulu secara baik. Ini sebetulnya simple, ya, tetapi sangat fundamental. Banyak programmer yang tidak cukup memahami prinsip sederhana ini, langsung saja main hantam coding, sehingga filosofi object-orientednya kurang bagus ketika sedang coding. Nah, sekarang identitas dulu. Apa itu identitas suatu objek? Identitas suatu objek itu diwakili oleh nama objek itu sendiri. Misal di sini ya, ada gambar ya. Ada gambar mobil. Nah, maka identitas dia adalah mobil namanya. Lalu ini ada monyet atau babon ya. Ya, identitasnya dia namanya monyet. Ada gambar rusa. Identitasnya ya nama rusa ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke dalam bagaimana bahasa pemrograman Java mendeskripsikan suatu objek. Ini ada dua istilah yang harus kita pahami dengan baik, yaitu objek dan kelas. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Pertama, kelas dulu. Jika kita bilang kelas atau kelas,
ya, adalah deklarasi atau pendefinisian dari objek. Bisa dibilang objek itu objek yang sesungguhnya. Kelas itu ketika kita berusaha mendeskripsikan, mendeklarasikan, menggambarkan ciri-ciri objek. Ketika suatu kelas diwujudkan, ya, nantinya di dalam memori komputer biasanya diinstansiasi, ya, maka kelas akan menjadi objek, atau kelas bisa juga disebut menghasilkan objek. Nah, ini langsung saya contohkan di lembaran yang warna abu-abu ini. Ini adalah contoh deklarasi kelas dengan identitas mobil. Kelas identitasnya mobil. Kelas ini punya struktur seperti tadi dibilang, yaitu mulai dari kurung buka ini sampai kurung tutup kurawal akhir. Ini struktur. Misal struktur itu begini. Kelas itu harus dimulai deklarasinya dengan kata atau kata kunci kelas. Ya, gitu loh. Diikuti dengan identitas atau nama dari kelas itu sendiri. Mobil misal. Nah, ini struktur-struktur ini secara sintaksis, ya, secara kode program harus diikuti. Nah, ini contoh kelas deklarasi dari suatu objek, namanya kelas mobil. Nah, mobil ini memiliki atribut, yaitu warna. Warna mobil misalnya ada yang silver, merah, kuning, hitam, putih, dan lain-lain. Nah, karakter atau ciri-ciri mobil ini di dalam suatu kelas diwakili oleh namanya variabel. Kalau biasanya banyak orang nyebut kalau di Java member variabel, karena memang variabelnya ada di dalam kelas. Ya, sebetulnya ya pasti ini member variabel. Ya. Nah, artinya member dari kelas tersebut. Jadi sekali lagi, ketika kalian mendeklarasikan suatu kelas, kalian berpikir objek ini punya ciri apa saja, seperti mobil misalnya punya ciri warna. Ya, nanti ada mobil putih dan lain-lain, ya. Nah, ini diwakili oleh variabel. Atau misalnya nanti merek mobil misalnya, merek ya atau jenis. Ya. Mereknya misalnya Honda, Toyota. Ya. Jenis atau variannya atau modelnya misalnya Honda Brio misalnya. Honda mereknya, jenisnya atau variannya Brio misalnya. Atau Fortuner. Ya. Itu semua bisa diwakili oleh variabel. Ya. Mewakili karakter mobil. Nah, nanti mobil ini punya, ini namanya konstruktor. Konstruktor ini bisa ada satu atau lebih. Ya, konstruktor ini biasanya mirip metode, ya. Diawali biasanya dengan public di sini, public, ya. Lalu nama identitasnya, nama kelasnya. Lalu kurung buka, kurung tutup, dan bisa memiliki ataupun tidak di sini parameter. Di sini parameternya satu, contoh ini string warna. Ini untuk menginisiasi nilai dari warna mobil. Ya. Ini warna yang ini adalah ini pakai this ya untuk agar kalian tidak bingung bahwa warna yang ini maksudnya yang variabel, yang member variabel. This ini adalah this objek yang ini. Jika tidak pakai this titik ini juga misalnya warna sama dengan warna, compiler Java akan ngerti bahwa warna yang ini yang sebelah kiri maksudnya yang variabel di atas. Orang biasanya juga agar tidak pusing membedakan di sini misalnya M garis bawah, M itu member ya, garis bawah warna. Nah, jadinya M garis bawah warna sama dengan warna. Tapi kalau persis sama juga tidak masalah ya. Pakai this aja di sininya biar tidak bingung. Nah, ini namanya konstruktor. Ya. Nah,
Konstruktor nanti digunakan seperti ini di sebelah kanan. Ketika menginstansiasi kelas menjadi objek. Di sini mobil. Mobil ini kelas berlaku sebagai tipe data. Ya, tipe data non primitif ya, yaitu tipe datanya objek. Ya, kelas. Ya, kelas sebagai tipe data. Lalu ada variabel namanya mobilku. Ya, nah inilah objeknya. Ini kelasnya, tipe datanya, ini objeknya. Sama dengan ini new mobil dipanggil konstruktornya. Nah, ini dikasih variabel atau biasanya disebut parameter ya atau argumen. Ini dikasih argumen silver sebagai warna mobil ya. Nah, ini instansiasi objek ini biasanya ada new-nya ya. Seperti ini. Ini maka kelas menjadi objek mobilku, dialokasikan memori di dalam komputer ya. Kita lanjut ya. Nah, lalu objek tadi dikatakan juga punya karakter dan tingkah laku. Tadi sudah sedikit saya singgung karakter atau ciri ya, atau sifat ya, bisa karakter sebutnya, bisa sifat, bisa ciri ya. Dari suatu objek itu diwakili oleh variabel. Ini contohnya suatu kelas binatang saya deklarasikan. Ya, binatang. Nah, untuk membuat ciri-ciri binatang saya bikin misalnya variabel name dan warna. Nama binatangnya dan warna binatangnya apa. Ya, bisa kalian tambahkan ya. Apalagi ya, ini contohnya 2, nama dan warna. Ini mewakili ciri-ciri atau karakter dari binatang. Lalu ini konstruktor ya, public binatang untuk menginisiasi nama dan warna ya. Jadi kalau menginstansiasi kelas ini menjadi objek, orang harus masukin namanya apa, warnanya apa ya. Nanti disimpan seperti ini. Nah, lalu tingkah laku atau aktivitas ya, sesuatu yang aktif. Nah, kalau ciri-ciri tadi karakter itu sesuatu yang pasif ya. Sesuatu yang pasif dari suatu objek atau kelas. Sedangkan tingkah laku atau aktivitas sesuatu yang aktif. Nah, tingkah laku atau aktivitas dari suatu objek itu diwakili oleh metode. Metode ya. Ada yang bilang kalau di pemrograman tipe lama disebutnya fungsi ya atau prosedur ya. Di Java biasanya disebutnya metode. Seperti ini ya. Get warna misalnya. Ya, ini untuk memberikan warnanya apa. Biasanya setiap variabel ada get-nya ya untuk diambil ya. Kalau perlu ya, get warna, di sini get name boleh ya. Nanti return ini memberikan apa yang diinginkan, ngasih return tuh, ngasih hasil. Ya. Nah, ini tipe data di sini ya harus sesuai dengan tipe data dari variabel yang mau dikasih. Kalau mau dikasihnya itu misalnya warna, tipe datanya string, maka di sini harus string ya. Get warna, return ya, ini harus string. Public di sini menyatakan bahwa metode ini bisa dipanggil dari kelas lain, ya, bisa diakses secara public. Lalu ada metode di sini bergerak, ya. Ini untuk memberikan tingkah laku bahwa objek binatang ini, ya, yang dideklarasikan di atas ini binatang identitasnya ini bisa bergerak, ya. Ini juga public, artinya bisa diakses dari kelas lain, bisa dipanggil nanti. Void ini artinya dia tidak memberikan return apa-apa. Kalau tadi kan warnanya return ya, tipe data string. Kalau ini tidak memberikan return apa-apa. Nah, untuk di sini contoh simple ya, contoh yang simple yang mungkin naif ya, tapi ini hanya sebagai contoh untuk memperlihatkan tingkah laku dari suatu objek. Cukup kita di sini system out print line, print namanya, lalu ada tulisan bergerak. Ya, jadi misalnya si binatang ini bergerak kalau ini dipanggil. Oke. Nah, langsung contoh ya. Kita bikin contoh ya. Ini kalian bikin suatu deklarasi kelas namanya binatang, identitasnya. Dia punya karakter nama dan karakter warna. Lalu kita buat konstruktor seperti ini ya. Public binatang string name ini variabelnya, lalu dipakai untuk instansiasi dari variabel nama dan warna ya.
Lalu kita bikin masing-masing metode getName dan getWarna untuk mempersilahkan objek lain nanti mengakses objek binatang ini untuk diketahui namanya dan warnanya apa. Lalu ada metode aktif bergerak nih ya, yang hanya isinya sistem out print line menampilkan namanya dan tulisan bergerak. Untuk testing kita buat main method. Main method itu ya kelas yang ada metode mainnya. Kelas yang tidak ada metode mainnya, ya itu tidak bisa dieksekusi. Ya. Jadi main method ini adalah objek utama dari suatu aplikasi, titik awal eksekusi. Ya. Misalnya kita bikin kelas dunia satwa. Ada main metodenya. Nah, tadi kelas binatang yang sudah kita deklarasikan, ya, kita instansiasi jadikan objek. Nama objeknya binatang juga, B-nya kecil ya. New binatang, lalu kita inisiasi, nama binatangnya beruang. Warnanya kelabu. Ya. Nah, sudah jadi objek nih binatang, kita panggil metode bergerak. Ya. Bergerak. Nanti ditambah di bawahnya sistem out print line warna binatang ini ya, binatang get warna. Para pejuang coding sekalian, jadi tadi kita mendefinisikan dua objek, objek entitas binatang titik Java ya, dan ini main metode dunia satwa Java. Ini kalian bikin lalu simpan dalam satu directory yang sama, tidak terpisah, tidak boleh terpisah ya. Kalau terpisah nggak bisa. Jadi ini dua file binatang titik Java dan dunia satwa titik Java harus kalian simpan dalam folder atau directory yang sama. Lalu kalian compile. Compile-nya bisa satu-satu ya, bisa sekaligus. Kalau sekaligus, bisa kayak gini, Java C bintang titik Java. Artinya, semua file yang berakhiran Java di directory yang bersangkutan, di folder yang bersangkutan, kita compile secara bersama. Jika muncul error, silahkan kalian betulkan dulu, ya sampai tidak ada error. Lalu kalian panggil yang ada main metodenya ya, Java strip dunia satwa. Jadi kalian nggak bisa manggil Java space binatang, nggak akan jalan ya, karena tidak ada main method. Jadi yang ada main metodenya tadi dunia satwa, Java space dunia satwa, maka outputnya ada dua begini, ya dua line. Tulisan beruang bergerak. Ini hasil dari pemanggilan metode bergerak ya. Kalau yang bawahnya ini warna binatang ini kelabu. Ini yang tadi sistem print line langsung. Ya. Jadi seperti itu. Ini contoh simple bagaimana kita mendefinisikan suatu objek yang memiliki karakter dan aktivitas. Ya. Baik para pejuang coding sekalian. Saya harap kalian sudah mendapatkan gambaran sederhana untuk awal, tetapi cukup fundamental, dari pemahaman apa itu objek, apa itu kelas, dan bagaimana menggambarkan karakter atau ciri-ciri dari objek, dan bagaimana cara mendefinisikan aktivitas-aktivitas aktif dari suatu objek. Jika kalian masih kurang paham atau remang-remang pahamnya, silahkan diulang kembali 1 atau 2 kali video ini ya, karena memang ini pemahaman fundamental walaupun sederhana yang harus kalian pahami ya. Seperti biasa, contoh source code bisa di-download di http://jagocoding.web.id ya. Jangan lupa kalau belum kalian subscribe dan klik tanda lonceng. Bye bye dan terima kasih.